Oke, nah sekarang kita lanjut ya ke nomor 57. Pertanyaannya adalah Dr. Gerard's statement where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. Ada di paragraf 3, line 5. Maybe best restated that. Oke. Nah, kalau misalnya dari statement ini, kan statementnya bilang apa namanya, where children are just active as part of everyday life, they do not. Nah, ketika anak-anak ini apa ya, di kehidupan sehari-hari memang sudah aktif, mungkin eh, kayak tadi ya, naik sepeda, untuk ke sekolah atau jalan kaki, main permainan-permainan yang tradisional gitu ya, itu kan juga membutuhkan tenaga fisik kan. Nah, mereka itu nggak apa ya, they do not have to be sporty. Maksudnya ya udah gitu, karena sudah aktif, jadi olahraganya juga sudah digantikan ke aktivitas-aktivitas yang memerlukan fisik itu gitu, kayak bermain atau jalan kaki untuk ke sekolah, nyamper temen naik sepeda, itu kan juga cukup apa ya, cukup menguras tenaga juga kan gitu. Nah, dari statement ini bisa di restate atau bisa di apa ya, digantikan, sama aja sama replace sebenarnya, bisa digantikan dengan kata-kata yang apa gitu, atau bisa diartikan dengan apa gitu. Oke, kita baca dulu ya yang A. Children who are active do not automatically mean they will be good at sport. Maksudnya orang atau anak-anak ya, anak-anak yang aktif itu enggak secara otomatis maksudnya mereka akan apa ya, mereka akan good at sport, mereka akan bagus gitu di olahraganya gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi apa ya, anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan fisik, yang banyak melibatkan fisik itu bukan berarti mereka juga bagus di olahraga gitu, olahraga dalam artian yang benar-benar olahraga ya, mungkin lari gitu ya, bulu tangkis gitu. Oke, sekarang yang B, being muscular should not be the aim of children who are naturally active. Oke, jadi maksudnya jadi bugar gitu ya, muscular itu kan dari kata muscle mungkin ya, otot gitu, kayak bugar mungkin ya. Di bugar itu bukan menjadi tujuan anak-anak gitu ya, yang secara natural mereka memang sudah aktif gitu. Nah, Miss aktifnya tuh dari mana? Seperti yang tadi Miss bilang, aktifnya tuh mungkin dari kegiatan-kegiatan bermain gitu ya, yang tadi naik sepeda gitu, atau nyamper ke rumah teman gitu. Jadi being muscular atau berotot gitu, bukan bugar bugar sehat, maksudnya ya anak-anak juga harus bugar ya. Cuman maksudnya being muscular di sini bugar yang dia ada ototnya gitu. Jadi anak-anak itu nggak perlu berotot gitu. Itu bukan menjadi tujuan dari anak-anak menjadi aktif, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang yang C, children's physical fitness is not closely related with their daily activities. Maksudnya adalah kegiatan fisik anak-anak gitu ya, kebugaran fisik anak-anak maksudnya, itu tidak serta-merta berhubungan dengan aktivitas sehari-hari mereka. Sekarang yang D, activeness in children does not mean to make these children physically fit. Activeness in children does not mean to make these children physically fit. Maksudnya adalah keaktifan gitu ya, entah dia bermain, entah apa gitu, keaktifan dalam anak-anak ini bukan berarti untuk membuat mereka secara fisik itu fit gitu. Sekarang yang E, when naturally active, children need no more scheduled sport activities. Nah, ketika memang secara alami sudah aktif gitu ya, memang sudah dari sananya aktif gitu, anak-anak ini nggak butuh need no more schedule, tidak terlalu
butuh aktivitas olahraga yang dijadwalkan lagi. Jadi karena memang sudah aktif, jadi nggak usah olahraga. Gitu. Maksudnya gitu. Nah, kira-kira nomor 57 ini yang benar yang mana? Where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. Ketika memang sudah aktif, jadi nggak perlu lagi olahraga tertentu gitu. Karena physical apa activity-nya udah dapat, kegiatan yang melibatkan fisiknya itu sudah dapat. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, kayaknya memang yang paling tepat adalah yang E. Begitu. Oke, next. Nomor 58, the part following the passage above most likely contains information on. Oke, udah ada kata-kata the part following the passage ini berarti kita bisa langsung baca di akhirnya juga bisa ya. Oke. Oke, ini dia paragraf akhir berarti kira-kira ini mungkin ya. Research suggests at least a third of Australian children aged 9 to 16 years are not getting the amount of daily physical activity recommended in national guidelines. But because children's daily this is not because children's participation in leisure or sporting activities has dropped off, says Dr. Jan Gerard. Jan atau Jan ya, kurang tahu juga ya. Participation in these activities has not altered much over the years, Gerard says, but what has changed is the level of incidental activity children do. When you look at countries where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. All they have to do is to get around the way the community gets around by walking and cycling. And they get enough physical activity. Nah, kalau dari paragraf terakhir ini, seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya ya, katanya kan where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty gitu. Yang all they have to do is to get around the way community gets around by walking and cycling. Nah, ya udah gitu karena memang sudah aktif gitu ya udah mungkin main lari-larian atau jalan nyamper ke temen naik sepeda ke sekolah gitu mereka nggak harus ada jadwal badminton mungkin jadwal sepak bola gitu karena sepak bola sendiri juga udah jadi permainan anak-anak ya itu karena memang dasarnya sudah aktif maksudnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat lagi 58 ya tadi ya. The part following the passage about most likely contains information on advice to parents for their children to have enough physical activities. Maksudnya adalah saran gitu ya kepada orang tua gitu tentang anaknya ini yang sudah untuk anak-anak mereka agar mendapat aktivitas fisik yang cukup gitu. Jadi mungkin mereka udah nggak usah ada jadwal olahraga lagi. Aduh maaf ya Miss agak ini ngomongnya. Jadi mereka nggak usah ada jadwal olahraga lagi karena seperti yang tadi Miss bilang sudah aktif gitu. B. The decreasing trend of children to do physical activities at their will. Maksudnya adalah berkurangnya tren gitu ya, berkurangnya anak-anak yang melakukan aktivitas fisik gitu berdasarkan kemauan mereka gitu. Jadi udah berkurang nih anak-anak yang mau beraktivitas fisik gitu ya. C. Parental motives behind shepherding their children to school. Maksudnya adalah motif orang tua gitu ya di balik mengantarkan anak ke sekolah. Yang D. Reasons for children not to do fun and incidental activity. Maksudnya yang D ini adalah alasan untuk anak-anak. Alasan untuk anak-anak untuk enggak not to do fun and
apa namanya, incidental activities itu maksudnya alasan untuk anak-anak untuk nggak melakukan aktivitas yang fun atau melakukan aktivitas yang apa namanya, incidental itu mungkin bisa dibilang kurang penting ya. Jadi gitu, alasan-alasan kenapa nggak having fun gitu sama aktivitasnya. Oke, yang E, effects of having children not to be given a lift to school. Maksudnya adalah dampak dari of having children not to be given. Oke, dampak dari anak-anak yang nggak dikasih tumpangan ke sekolah, gitu maksudnya. Nah, kira-kira ini yang mana nih? Kayaknya yang paling betul kalau dari ucapan statement yang tadi adalah yang A ya. Nanti bisa kita lihat lagi, advice to parents for their children to have enough physical activity. Saran kepada orang tua agar anak-anaknya ini mendapatkan atau melakukan aktivitas fisik yang cukup. Gitu. Ini kan ada ya, kalau mereka sudah aktif, gitu katanya, they do not have to be sporty. All they have to do is to get around with the way the community gets around. Okay, by walking and cycling, and they get enough physical activity. Jadi dokter Gerard ini maksudnya menyarankan kepada orang tua agar membiarkan anak-anak itu melakukan aktivitas fisik, bisa berjalan, bisa mungkin main lari-larian juga bisa kan ya, main sepeda juga bisa. Oke, now 59 ya, the paragraph preceding of the text is, berarti paragraph preceding berarti kita lihat ke yang awal ya, paragraf awal. Let's take a look. Did you ride your bike to school when you were a kid? Nah, udah ada kata-kata kid ya di sini ya. A generation ago, most kids rode, walked, or caught the bus to school. Ini kan ngomongin tentang anak-anak yang dengan cara apa mereka pergi ke sekolah. Kalau zaman dulu, katanya a generation ago, kebanyakan anak-anak itu riding atau riding bicycle ya, riding a bike gitu, berjalan atau naik bis gitu ya ke sekolah. Very few of us were dropped off by our parents at the school gate, katanya. Sangat sedikit dari anak-anak itu, dari kami maksudnya di situ ya, yang diantar gitu sama orang tuanya ke gerbang sekolah. These days, most of us have experienced the daily traffic jams around schools at drop-off and pick-up times. Oke, nah sekarang-sekarang ini katanya kebanyakan dari kita itu sudah mengalami jam-jam macet, jam-jam macet, maksudnya macet, kemacetan maksudnya ya, setiap hari di sekitar lingkungan sekolah pada jam-jam jemput dan antar gitu, antar jemput. As parents drive their children to the school gate, karena memang orang-orang tua gitu ya, orang tua mereka nganterin. Gitu. While there is no national data on the number of children who walk or ride to school, a recent Victorian survey found nearly half of all children are driving to school every day. Katanya menurut survei, setengah dari jumlah anak itu memang diantar ke sekolah. We're back to the last number. Nah, jadi kira-kira ngomongin apa sih di paragraf pertama itu? Udah jelas ya, ngomongin anak. Kid. Gitu. Karena kan tadi anak-anak yang ke sekolah itu kan, kalau zaman dulu, anak zaman dulu itu nggak diantar, tapi anak zaman sekarang katanya diantar kebanyakan. Oke, ini sudah nomor terakhir. Oke, kita lanjut.